Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Enam Dila Ramadan dengan NIM 233051160. Di sini saya akan dan dari kelompok 5. Di sini saya akan mewakilkan teman-teman saya dalam perkenalan. Eh, dari kelompok 5 ada Fauzan Yafi yang akan menjelaskan tentang OLTP dan OLAP. Kemudian dilanjut oleh teman saya Relay Kanahya Kusuma yang akan menjelaskan tentang ETL. Kemudian Data Mart akan dijelaskan oleh teman saya eh, Muhammad Fatah Maulana. Lalu terakhir Data Lake akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ferdi Ardiansyah. Eh, Selanjutnya. Jadi di bagian saya akan menjelaskan tentang pengertian, karakteristik, tujuan, arsitektur, dan ringkasan model data atau skema. Dalam pengertian, data warehouse adalah sistem penyimpanan data terpusat yang dirancang untuk mendukung pelaporan dan analisis data. Sistem ini mengintegrasikan data dari berbagai sumber ke dalam satu repositori terpadu, memungkinkan analisis historis dan pengambilan keputusan strategis yang lebih baik. Nah, karakteristik dari data warehouse sendiri ialah subject oriented, integrated, time variant, dan non-volatile. Tujuan dari adanya eh, data warehouse ialah menyediakan informasi historis untuk analisis, membantu pengambilan keputusan strategis, mendukung pembuatan laporan periodik, memberikan dasar data untuk analisis tren, prediksi, dan mining data, eh, dan kemudian mempercepat akses ke informasi yang terintegrasi. Terakhir, yaitu meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pengambilan keputusan bisnis. Arsitektur data warehouse. Pertama ada data source, yaitu sumber data dari sistem operasional seperti ERP, CRM, dan lainnya. Kemudian ada ETL atau Extract Transform Load, yaitu proses ekstraksi data dari sumber transformasi ke format yang sesuai dan pemuatan ke dalam data warehouse. Kemudian di sini ada, maaf terhalang, ada staging area, yaitu tempat penyimpanan sementara sebelum data dimuat ke dalam data warehouse. Kemudian ada data storage, yaitu repositori utama tempat data disimpan secara terstruktur. Terakhir, ada presentation layer, yaitu antarmuka bagi pengguna untuk mengakses dan menganalisis data melalui alat seperti OLAP, dashboard, dan laporan. Oh, model data dalam ya, model data dalam data warehouse atau skema. Jadi, skema dalam data warehouse adalah struktur atau kerangka yang mengatur bagaimana tabel fakta dan tabel dimensi saling berelasi satu sama lain. Data warehouse memiliki skema yang berbeda dengan OLTP karena data warehouse tidak menggunakan relational database. Terdapat tiga skema dalam data warehouse. Pertama ada star skema, yaitu membuat database yang lain yang cepat. Kunci utama atau denormalisasi primary key sehingga memungkinkan respons query pada tabel dimensi dihubungkan ke tabel fakta menggunakan foreign key. Kemudian setiap dimensi dalam star skema dipetakan ke satu tabel dimensi. Tabel dimensi dalam skema star tidak boleh saling terhubung langsung. Kemudian ada snowflake skema, yaitu apa, cirinya ialah memperbolehkan atau karakteristiknya memperbolehkan tabel dimensi dihubungkan dengan tabel dimensi lainnya hanya memiliki satu tabel fakta yang membuat tabel dimensi yang dinormalisasi. Skema yang dinormalisasi mengurangi kebutuhan ruang penyimpanan untuk menjalankan dan mengelola data warehouse, menyediakan cara yang lebih mudah untuk menerapkan suatu dimensi. Terakhir ada galaxy skema,
yang karakteristiknya bersifat multidimensional dan menjadi pertimbangan desain yang kuat untuk sistem database kompleks, mengurangi redundansi hingga mendekati normalisasi. Dikenal memiliki analisis yang efektif, kualitas dan akurasi data yang tinggi, dan cocok untuk laporan. Eh, Sekian dari saya, eh, dan selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Yafi. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu LTP dan OLAP. Yang pertama, apa itu OLTP? OLTP dan OLAP adalah dua sistem pemrosesan data yang berbeda namun saling melengkapi. OLTP fokus pada pengolahan transaksi harian secara cepat dan konsisten, sementara OLAP fokus pada analisis data dalam jumlah besar untuk mendukung keputusan manajerial dan strategis. Kemudian, OLTP atau Online Transaction Processing adalah sistem yang dirancang untuk mengelola transaksi operasional secara langsung. Karakteristiknya itu waktu respon yang cepat atau real time, melibatkan banyak transaksi simultan, dan data bersifat dinamis atau memiliki banyak update. Biasanya menggunakan database terstruktur dan ternormalisasi. Contohnya itu mesin kasir supermarket atau aplikasi mobile banking. Kemudian ada OLAP atau Online Analytic Processing adalah sistem yang dirancang untuk membantu dalam analisis data yang kompleks dan dalam skala besar. Karakteristiknya itu adalah mendukung query yang kompleks, digunakan untuk membuat laporan, dan ringkasan data historis. Data biasanya disimpan dalam bentuk denormalisasi, misalnya skema bintang atau snowflake. Contohnya itu analisis tren penjualan tahunan, laporan keuangan tahunan. Kemudian OLTP memiliki tujuan yaitu untuk menangani transaksi operasional dengan jumlah data yang relatif kecil dan juga struktur tabel yang ternormalisasi tinggi. Dan responnya juga sangat cepat yaitu milidetik. Kemudian untuk OLAP memiliki tujuan mendukung analisis bisnis, jumlah data yang sangat besar dan historis, struktur tabel denormalisasi skema bintang, dan memiliki respon yang lebih lama yaitu detik atau menit. Contoh OLTP adalah e-commerce dengan proses checkout dan pembayaran, ATM ataupun aplikasi bank dengan tujuan untuk mentransfer uang, kemudian sistem absensi dan presensi pegawai, dan sistem ini membutuhkan kecepatan tinggi dan keakuratan data. Dan contoh OLAP adalah Business Intelligence, analisis performa perusahaan berdasarkan data penjualan, keuangan, dan pelanggan, membantu manajemen membuat keputusan jangka panjang, dan juga menggunakan beberapa tools populer seperti Tableau, Power BI, atau SAP BW. Arsitektur LTP itu memiliki basis data relasional dengan tabel yang terstruktur, transaksi singkat, cepat, dan sering. Contohnya itu sistem pemesanan tiket dan transaksi bank. Untuk arsitektur OLAP yaitu memiliki sistem multidimensional atau kub data, mendukung drill down, roll up, slicing, dan dicing data. Contohnya itu analisis keuangan, laporan keuangan. Kemudian kesimpulannya adalah OLTP memiliki fokus pada operasi transaksi cepat, digunakan untuk operasional sehari-hari, dan transaksi banyak, dan data terupdate secara real time. Untuk OLAP, fokus pada analisis dan pengambilan keputusan, digunakan untuk analisis strategis dan laporan, dan memiliki query berat dengan data historis di dalamnya. Mungkin cukup sekian, terima kasih, dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rawika Nahya Kusuma dengan NIM 233051125. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagian saya dalam tugas kelompok, yaitu mengenai proses ETL yang merupakan singkatan dari Extract, Transform, dan Load. Sebelum masuk ke penjelasan lebih lanjut, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu ETL. ETL atau Extract, Transform, and Load yaitu 3 tahap utama dalam proses memindahkan dan mengolah data dari satu sistem ke sistem lain.
biasanya ke dalam data warehouse. ETL ini sering digunakan dalam proses analisis data, business intelligence, dan pelaporan. Di sini saya akan menjelaskan tahapan ETL yang pertama, yaitu extract atau ekstraksi, yaitu proses menarik atau mengambil data dari berbagai sumber. Sumbernya bisa berupa database seperti MySQL, Oracle, dan lain-lain, lalu file seperti CSV atau Excel, lalu API, lalu aplikasi lain seperti CRM atau ERP. Tujuannya untuk mengambil semua data yang diperlukan tanpa mengubahnya. Untuk tahapan ETL kedua itu ada transform atau transformasi, yaitu mengubah data agar sesuai dengan kebutuhan analisis. Proses transformasi bisa meliputi pembersihan data, menghapus duplikat, memperbaiki format tanggal, lalu penggabungan data dari berbagai sumber, perhitungan nilai baru seperti total gaji, pengkategorian data misalnya umur jadi remaja, dewasa, atau lansia. Tujuannya untuk membuat data menjadi bersih, seragam, dan siap dianalisis. Lalu tahapan terakhir, plot atau memuat, yaitu memasukkan data hasil transformasi ke dalam sistem tujuan, misalnya database dan warehouse, data lake, dan laporan visualisasi. Tujuannya untuk menyimpan data yang sudah siap digunakan oleh analisis, data scientist, atau sistem lain. Ini saya mengambil contoh studi kasus sederhana, yaitu sebuah perusahaan memiliki data karyawan yang disimpan dalam file bernama karyawan CSV. Lalu perusahaan ini tuh ingin mengelompokkan karyawan berdasarkan umur menjadi misalkan remaja itu berumur kurang dari 18 tahun, dewasa itu 18 sampai 59 tahun, dan lansia itu di atas atau sama dengan 60 tahun. Nah, di sini saya itu sudah membuat file karyawan CSV-nya yang berisi data karyawan. Lalu saya menggunakan PHP untuk melakukan proses ETL-nya. Nah, itu di bagian ekstra. Itu saya mengecek apakah si file karyawan CSV itu ada atau tidak gitu. Lalu saya membuka file lalu membaca tiap baris gitu, dan si datanya ini tuh disimpan di dalam array variable data. Oke, nah di bagian transform ini saya mengelompokkan data berdasarkan umur karyawan. Saya membuat logika untuk menentukan apakah seorang karyawan tergolong remaja, dewasa, atau lansia, lalu menyimpannya dalam kolom baru bernama kategori underscore umur. Nah, lalu di tahap ini data yang telah melalui proses transformasi tadi itu dimasukkan ke dalam database MySQL. Pertama itu dilakukan kayak koneksi itu ke database menggunakan objek MySQL ini dengan host localhost, terus user root tanpa password, dan database bernama perusahaan ya. Lalu jika koneksinya berhasil, proses itu akan dilanjutkan gitu dengan perintah SQL insert. Nah, itu menggunakan prepare statement untuk memastikan keamanan dari serangan SQL injection serta itu tuh efisien gitu. Lalu setiap baris data dalam array hasil transformasi akan dimasukkan ke dalam tabel karyawan dengan bin underscore param yang menyesuaikan tipe data dari setiap kolom, yaitu integer untuk ID, lalu dan umur gitu. Terus stringnya itu untuk nama dan untuk kategori. Setelah itu double untuk gajinya. Dan setelah data satu persatu itu dimasukkan ke dalam database, statement dan koneksi ini ditutup. Dengan cara ini semua data dari file si CSV-nya ini tuh
berhasil dimuat gitu ke database secara otomatis, terus sesuai dengan struktur yang sudah disiapkan sebelumnya gitu. Proses ini tuh mengakhiri tahapan ETL dengan sukses dan juga memastikan data siap digunakan untuk kebutuhan selanjutnya. Tadi juga saya sudah membuat tabel karyawan di database perusahaan. Setelah tadi seluruh proses ETL tadi itu dijalankan gitu, data tersebut itu kini sudah tidak hanya berisi informasi awal seperti tadi itu ID, nama, umur, dan gaji ya gitu, tetapi juga itu telah ditambahkan satu kolom baru, yaitu kategori umur. Kategori umur. Nah, kolom ini tuh berisi klasifikasi usia setiap karyawan. Nah, seperti remaja, dewasa, lalu lansia berdasarkan nilai umur yang ada. Nah, dengan begitu data yang awalnya mentah dan tidak terstruktur itu kini dapat diubah menjadi lebih informatif dan siap digunakan untuk analisis lebih lanjut gitu. Oke, dan ini tuh membuktikan bahwa proses extract, transform, dan load itu telah berjalan dengan benar dan sesuai tujuan. Oke, sekian video penjelasan dari saya. Maaf apabila terdapat banyak kekurangan atau kesalahan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatah Maulana Mansur dari kelas 4B dengan NIM 23305111083. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep data mart, jenis-jenisnya serta memberikan contoh penerapannya secara sederhana dan mudah dipahami. Pengertian data mart. Data mart adalah bagian kecil dari data warehouse yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi pada bagian atau departemen tertentu dalam sebuah organisasi. Misalnya, divisi penjualan hanya butuh data transaksi dan pelanggan, sementara divisi keuangan butuh data pengeluaran dan pemasukan. Nah, masing-masing divisi ini bisa punya data mart sendiri. Jadi, ibaratnya data warehouse adalah gudang besar, sedangkan data mart adalah rak-rak khusus di dalam gudang tersebut yang hanya berisi barang tertentu sesuai kebutuhan. Jenis-jenis data mart. Secara umum ada 3 jenis data mart, yaitu yang pertama, dependent data mart. Data mart yang dibangun dari data yang sudah ada di data warehouse, biasanya dikelola secara terpusat oleh tim IT. 2. Independent data mart. Data mart yang langsung dibuat dari sumber data operasional tanpa melalui data warehouse, biasanya digunakan untuk keperluan yang cepat dan spesifik. Yang ketiga, hybrid data mart. Gabungan antara dependent dan independent, jadi bisa mengambil data baik dari warehouse maupun dari sistem operasional secara langsung. Contoh kasus data mart. Kita ambil contoh perusahaan retail. Mereka memiliki sebuah data warehouse yang berisi data lengkap dari seluruh operasi bisnis, mulai dari data pelanggan, stok barang, supplier, transaksi, keuangan, sampai logistik. Namun, tim marketing hanya butuh data seperti nama pelanggan, produk yang paling sering dibeli, waktu transaksi, dan lokasi pelanggan. Maka dibuatlah data mart marketing. Isinya lebih ramping dan terfokus hanya pada kebutuhan tim marketing.
Dengan begitu, tim marketing bisa lebih cepat mengakses data yang mereka perlukan tanpa harus menyaring data dari warehouse besar yang kompleks. Keuntungan pengguna data mart. Menggunakan data mart memberikan beberapa keuntungan. Di antaranya, yang pertama, akses lebih cepat ke data karena ukurannya lebih kecil. Yang kedua, fokus pada informasi yang dibutuhkan oleh user tertentu. Yang ketiga, efisiensi kerja karena tidak perlu memproses seluruh data warehouse. Dengan adanya data mart, analisis data jadi lebih cepat, efisien, dan tepat sasaran sesuai keperluan divisi masing-masing. Nah, itu jadi penjelasan tentang konsep data mart, jenis-jenisnya, serta contoh implementasinya dalam dunia nyata. Semoga video ini bisa membantu kamu memahami konsep data mart dengan lebih mudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Ardiansyah. Saya dari kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang data lake. Apa itu data lake? Data lake merupakan tempat penyimpanan berskala besar yang mampu menampung berbagai jenis data dari banyak sumber dan disimpan dalam kondisi mentah tanpa diolah terlebih dahulu. Yang kedua, karakteristik utama data lake: menyimpan data dalam bentuk mentah, raw data, mendukung semua jenis format, data terstruktur, demi terstruktur, dan tidak terstruktur. Yang ketiga, menetapkan pendekatan skema on-read. Struktur data ditentukan saat data digunakan. Yang keempat, data diskalakan untuk menyimpan volume data yang sangat besar. Yang kelima, terintegrasi dengan teknologi big data seperti Hadoop dan Spark. Slide selanjutnya ada tujuan dan manfaat data lake. Yang pertama ada penyimpanan semua jenis data dari berbagai jenis sumber. Yang kedua, mendukung kebutuhan analitik lanjutan seperti machine learning dan AI. Yang ketiga, biaya penyimpanan relatif lebih rendah dibanding sistem tradisional. Yang keempat, memungkinkan integrasi lintas sistem tanpa perlu konversi format. Yang kelima, cocok untuk organisasi yang membutuhkan sistem berskala besar dan adaptif. Selanjutnya ada komponen dan alur kerja data lake. Ingestion merupakan pengumpulan data dari berbagai sumber. Storage, penyimpanan data dalam bentuk mentah. Processing, proses data saat akan digunakan. Metadata, informasi deskriptif untuk memudahkan pencarian data. Access layer, mekanisme akses bagi pengguna, misalnya analisis data. Selanjutnya ada cara kerja dan data lake. Data lake, yang pertama ada data dari berbagai sumber dikumpulkan. Yang kedua, disimpan langsung dalam data lake tanpa diubah. Saat diperlukan, data diproses untuk analisis atau pelaporan. Hasil analisis digunakan untuk pengambilan keputusan, prediksi, atau pelatihan model AI. Contoh penggunaan data lake. Yang pertama ada perguruan tinggi, menyimpan data akademik, log pembelajaran, video pembelajaran. Digunakan untuk analisis performa dan prediksi capaian mahasiswa. Yang kedua, di industri e-commerce, menyimpan data transaksi, klik pengguna, ulasan, dan gambar produk. Digunakan untuk sistem rekomendasi dan deteksi penipuan otomatis. Kelebihan dan tantangan. Kelebihan, mampu menangani data dalam jumlah besar dengan berbagai format. Fleksibel untuk berbagai jenis keperluan analitik. Yang ketiga, biaya penyimpanan cenderung lebih rendah.
Tantangan: risiko menjadi data swarm jika tidak dikelola dengan baik, memerlukan keahlian teknis untuk eksplorasi dan pemrosesan, perlu manajemen keamanan dan hak akses yang kuat. Kesimpulannya yaitu, data lake adalah sistem penyimpanan data berskala besar yang mampu menampung berbagai jenis data dari beragam sumber dalam bentuk mentah, sehingga memberikan fleksibilitas tinggi untuk analisis machine learning dan eksplorasi data. Berbeda dengan data warehouse yang hanya menyimpan data terstruktur dan terformat. Data lake memungkinkan organisasi mengelola dan memanfaatkan data secara lebih luas dan efisien. Meskipun menawarkan banyak manfaat seperti skalabilitas dan efisiensi biaya, data lake tetap memerlukan pengelolaan yang sangat baik agar tidak berubah menjadi tumpukan data yang tidak berguna, yaitu data swarm. Mungkin segitu saja presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan terkait salah kata atau kalimat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.